قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada video lama dari Miftah si Gondes, di mana Miftah ini bercerita tentang Raffi Ahmad yang pernah dekat dengan dirinya, bahkan pernah mendapatkan job iklan. Kemudian ketika Miftah mendapatkan job iklan, Miftah ini dikritik oleh orang-orang NU, katanya sok ngartis. Kemudian Miftah akhirnya menjauh dari Raffi Ahmad. Dan kemudian setelah Miftah ini menjauh dari Raffi Ahmad, ternyata Raffi Ahmad ini diopeni, katanya diopeni sama orang Wahabi oleh Ustadz Khalid Basalamah, yang kemudian jamaah NU ini mempertanyakan kepada Miftah, ini gimana kok Raffi Ahmad dekat sama orang Wahabi? Maka kemudian Miftah menjawab, ya, dulu ketika saya dekat Raffi Ahmad tak openi, ya, kalian mengatakan aku sok ngartis lah. Sekarang Raffi Ahmad diopeni sama orang Wahabi. Intinya jamaahnya Miftah ini, jamaah orang-orang NU ini tidak suka kalau Raffi Ahmad ini diopeni sama orang Wahabi, sama Ustadz Khalid Basalamah. Padahal kalau menurut kami pribadi kaum muslimin, ya si Raffi Ahmad lebih baik diopeni sama Ustadz Khalid Basalamah. Lebih beradab, lebih berakhlak, lebih berilmu, lebih segala-galanya daripada Miftah. Ya kita tahu sendiri bagaimana adab, akhlak, sopan santun, unggah-ungguh dari si Miftah. Kalau dibandingkan dengan Ustadz Khalid Basalamah, ya jauh lah kaum muslimin, nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau kita menyimak, ya, kajian-kajian dari Ustadz Khalid Basalamah, kalau dibandingkan dengan Miftah, ya itu perbandingannya seperti susu dan susu yang busuk, ya. Coba kaum muslimin, kita simak dulu video dari Miftah yang bercerita tentang kedekatan dirinya dengan Raffi Ahmad, yang kemudian akhirnya jauh, yang kemudian Raffi Ahmad ini, kata Miftah, versi Miftah, diopeni sama orang Wahabi, Ustadz Khalid Basalamah, ya. Kita simak videonya. Dulu Raffi Ahmad ngaji sama saya. Sempat kita sama-sama punya job jadi bintang iklan kopi. Saya Raffi Nagita. Raffi mulai ngaji sama saya. Orang-orang NU bilang apa? Ah, Miftah sok ngartis. Kemudian apa? Saya agak menjauh dari Raffi Ahmad. Yang terjadi apa? Raffi Ahmad diopeni sama orang Wahabi. Ustadz Khalid Basalamah yang berbeda pendapat dengan saya soal wayang sebelum Ramadan. Begitu Raffi digandeng Khalid Basalamah, orang-orang NU bilang, "Loh, kepiye to, Gus? Kok Raffi Ahmad digandeng karo orang Wahabi? Kuwi yo goblokmu. Aku gandeng karo artis, mau arani sok ngartis." Begitu dia kita tinggalkan digandeng oleh orang Wahabi, kita pusing, Mas. Maksud saya apa? Ini PR bagi teman-teman Ansor. Ayo tole, dadi wong NU ki sing kompak. Lucu kaum muslimin, ya. Jadi orang-orang NU dan Miftah melihat Raffi Ahmad dekat dengan Ustadz Khalid Basalamah. Kalau bahasa kami dekat itu kaum muslimin, ya. Bukan digandeng sama Ustadz Khalid, ya. Kalau Ustadz Khalid Basalamah mau gandeng Raffi Ahmad itu nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Tapi kalau dekat itu mungkin, ya. Dan kalau Ustadz Khalid Basalamah mendatangi Raffi Ahmad itu nggak mungkin. Tapi kalau Raffi Ahmad mengundang Ustadz Khalid Basalamah itu mungkin. Karena kita tahu kaum muslimin bagaimana pemahaman dari para asatid manhaj salaf. Mereka nggak pengen yang namanya populer, nggak pengen.
Ya, hanya qadarullah. Ya, mereka ini menjadi populer. Dan populer mereka seperti Ustadz Khalid Basalamah, populer karena keilmuan yang luar biasa. Bukan populer karena sebagai artis yang yang kaya, yang ganteng, ya, bukan. Bukan populer karena jadi penceramah yang lucu. Bukan, tapi populer karena keilmuan beliau. Makanya kalau kita lihat ketika ada kajian-kajian dengan pemateri Ustadz Dr. Khalid Basalamah, jamaahnya yang datang luar biasa banyak. Ya, luar biasa banyak kaum muslimin. Jadi bukan populer karena lucu, karena artis, bukan. Ya, tapi populer karena keilmuan beliau. Populer karena metode dakwah beliau, cara penyampaian beliau di dalam dakwah itu sangat tegas, sangat jelas. Ya. Dan kalaupun Raffi Ahmad dekat dengan Miftah, tetap ngaji sama Miftah, ya, orang-orang salafi, para dai salafi, ya nggak pusing, ngapain pusing? Ya, jadi ini aneh. Kalau Miftah dan jamaahnya pusing melihat Raffi Ahmad dekat dengan Ustadz Khalid Basalamah. Ini kan aneh kaum muslimin. Dan bagi kami memang lebih baik ngaji sama Ustadz Khalid Basalamah daripada sama Miftah. Kalau ngaji sama Miftah kaum muslimin, orang yang tadinya beradab jadi nggak beradab kaum muslimin. Yang tadinya beradab jadi nggak beradab. Yang tadinya nggak pernah mengeluarkan kata-kata meso, akhirnya meso. Yang tadinya nggak pernah mengeluarkan kata-kata sing jorok, sing kotor, gak pokro, akhirnya melok-melok, ikut-ikut mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Ya. Coba kaum muslimin, ya, kita simak. Kalau Raffi Ahmad ngaji sama Miftah, ini ngajinya seperti ini loh kaum muslimin. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Oh ya, ngaji sama Miftah, ya, orang yang nggak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, jadi ikut-ikutan kaum muslimin, ya, mengeluarkan kata-kata seperti ini, ya. Karena memang sudah menjadi kebiasaan Miftah setiap ceramah yang goblok-goblokin orang. Kalau nggak goblok-goblokin orang, ya misuh. Ini pengajian, Cok. Saya ngapik. Masuk pengajian, hai. Lor. Bila wirawiri lah ya nutupi kameraku toh, cok iki lho. Aja dong. Terima kasih konco-konco Banser. Gus Miftah kalau ke hitam putih nggak pernah diambil bayarannya. Tak kasih ke karyawan teman-teman di sana. Iya. Aku malu bu, cuman tipis. Cancok. Kaum muslimin, hasil ngaji sama Miftah seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ya. Lihat, Deddy Corbuzier sampai ikut misuh, mengeluarkan perkataan seperti itu. Ya kalau Raffi Ahmad ngaji sama Miftah, ya bukan nggak mungkin ya sama nanti kejadiannya. Ikut misuh-misuh juga. Jadi sudah benar sebenarnya Raffi Ahmad deket sama Ustadz Khalid Basalamah. Kalau mau ngecek kajian-kajian Ustadz Khalid Basalamah, coba cek ada nggak satu saja Ustadz Khalid Basalamah hafizallahu ta'ala mengeluarkan perkataan-perkataan yang nggak senonoh, yang nggak sopan, yang menunjukkan nggak punya adab, nggak punya sopan santun, nggak punya unggah-ungguh, nggak punya toto kromo. Coba, nggak ada. Ya. Kalau kita melihat video Ustadz Khalid Basalamah ketika bertemu dengan Raffi Ahmad pun, ya videonya enak, menunjukkan ya sopan, nggak ada nunjukkan seperti Miftah yang akhlaknya nggak ada. Ya. Dan andai pun ya ternyata Raffi Ahmad lebih memilih Miftah daripada Ustadz Khalid Basalamah, ya orang-orang salafi, jamaah Ustadz Khalid Basalamah, bahkan Ustadz Khalid Basalamah sendiri nggak mungkin pusing. Ngapain pusing? Tugas kita kan cuma mendakwahkan, hanya menyampaikan. Diminta untuk menasehati, dinasehati. Perkara yang dinasehati mau ambil nasihat tersebut atau tidak, itu urusan dia. Ngapain pusing-pusing? Ya. Coba kaum muslimin ya. Kalau orang yang waras,
pasti bisa menyimpulkan apakah Raffi Ahmad lebih baik ngaji sama Ustadz Khalid Basalamah atau ngaji sama Miftah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.